Seorang pengusaha duda yang kelelahan ditemukan oleh pembantunya di halaman belakang rumah, bersandar lemah pada dinding bata tanpa tenaga untuk bangkit. Rangga Pradipta telah duduk di sana berjam-jam sambil menggendong Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra. Keduanya terbungkus selimut tipis, menangis lirih karena lapar dan lelah. Jas biru navy miliknya kotor berdebu, dasinya longgar, dan wajahnya penuh keputusasaan seperti orang yang tidak lagi tahu bagaimana melanjutkan hidup. Gita Maharani muncul di pintu halaman, masih mengenakan seragam hitam dengan detail putih dan celemek terikat di pinggang. Matanya terbelalak melihat tuannya dalam kondisi seperti itu. Keheningan berat hanya dipecah oleh rengekan pelan bayi dan hembusan angin kering yang melewati pot-pot tanah liat di lantai tanah. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna pemandangan itu. Pria paling kuat yang pernah dikenalnya kini duduk di tanah seperti orang yang terdampar, memeluk kedua bayi seolah merekalah satu-satunya kenyataan yang tersisa di dunia. Rangga Pradipta bahkan tidak mengangkat kepala saat mendengar langkahnya, terlalu lelah untuk menjelaskan atau meminta maaf, hanya memeluk bayi-bayinya lebih erat ke dada, merasakan hangat tubuh kecil mereka, sementara Gita Maharani melangkah ragu mendekat. Udara terasa panas dan pengap, dan di sudut halaman yang terlupakan itu, jauh dari hiruk-pikuk rumah besar dan bisnis, sesuatu akan berubah selamanya dalam hidup mereka bertiga. Gita Maharani maju 2 langkah lagi dengan mantap, jantungnya berdebar bukan hanya karena situasi mendesak, tetapi juga karena melihat luka batin yang terpancar di wajah pria yang selalu ia kenal tegas dan kuat. Ia berjongkok perlahan hingga sejajar dengannya lalu mengulurkan tangan dengan ketegasan yang tak memberi ruang penolakan. Berikan mereka kepada saya sekarang, Pak Rangga Pradipta. Itu bukan permintaan, melainkan perintah lembut namun tegas dari seseorang yang tahu persis apa yang harus dilakukan pada saat genting. Rangga Pradipta menatapnya dengan mata merah dan cekung, dipenuhi kelelahan yang melampaui sekadar letih fisik, kelelahan jiwa yang kehilangan segalanya dan kini berjuang menjaga sisa hidupnya tetap bernapas. Ia ragu beberapa detik, memeluk Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra seperti jangkar agar tidak tenggelam sepenuhnya. Tetapi tangannya gemetar hingga bayi-bayi itu gelisah merasakan ketegangan dari tubuh ayah mereka. Gita Maharani menyentuh lembut lengan Nadia Clarissa, merasakan hangat kulit halus di balik selimut, dan bayi itu bergerak kecil, menghela napas lirih seperti pertanyaan tanpa jawaban. Mereka merasakan semua yang Bapak rasakan, katanya dengan suara tegas namun penuh pengertian, bayi seperti spons, menyerap energi di sekitarnya. Jika Bapak putus asa, mereka juga akan ikut gelisah. Dengan susah payah Rangga Pradipta melonggarkan pelukannya dan membiarkan Gita Maharani mengambil Nadia Clarissa lebih dulu, yang wajahnya memerah karena terlalu lama menangis. Sang pembantu menimang bayi itu dengan keahlian alami di lengkung lengan kirinya, gerakannya lembut dan terlatih seperti hasil pengalaman bertahun-tahun, sementara tangan kanannya meraih Ravindra Saputra yang masih terisak dengan napas terputus-putus. Saat beban bayi-bayi itu berpindah dari pangkuannya, Rangga Pradipta merasakan kehampaan dingin di dada, namun sekaligus kelegaan memalukan karena akhirnya otot punggungnya yang nyeri seolah terhimpit beban tak kasat mata bisa sedikit beristirahat. Sudah, sayangku. Bisik Gita Maharani lembut kepada bayi-bayi itu sambil menimang mereka di dadanya dengan gerakan ritmis yang membuat tangisan mereda hampir seketika. Sekarang kalian aman, Tante Gita ada di sini. Ia berdiri sambil menggendong keduanya, menunjukkan kekuatan fisik yang tidak pernah dibayangkan oleh Rangga Pradipta, lalu menatap tuannya yang masih terduduk di tanah halaman belakang. Bapak harus keluar dari terik matahari sekarang juga sebelum benar-benar pingsan. Kita pindah ke bawah kanopi di sana. Ia menunjuk dengan dagunya ke area teduh di sudut halaman, tempat ada wastafel batu tua dan meja kayu kasar yang memberi sedikit perlindungan dari panas. Rangga Pradipta mencoba bangkit, tetapi kakinya gemetar seperti tak bertulang dan ia harus bersandar pada dinding bata, menarik napas dalam berkali-kali sampai akhirnya mampu berdiri. Dunia berputar beberapa detik, titik-titik hitam menari di penglihatannya, membuatnya harus memejamkan mata dan menghitung sampai 10. Ketika ia akhirnya bisa melangkah, Gita Maharani sudah lebih dulu menuju area teduh dan meletakkan bayi-bayi itu di atas meja kayu yang dialasi kain bersih dari saku celemeknya, tetap waspada agar mereka tidak terguling atau terluka. Rangga Pradipta mengikutinya sambil menyeret sepatu kulitnya di tanah, merasa konyol dengan jas mahal yang kotor dan tidak cocok dengan suasana halaman yang terbengkalai. Mereka kepanasan, kata Gita Maharani tegas sambil membuka selimut tebal dengan gerakan cepat dan terampil. Hari ini hampir 30 derajat Celcius, tapi Bapak membungkus mereka seperti musim hujan. Dan popok Ravindra Saputra sudah basah kuyup, pasti membuatnya perih dan kesakitan. Ia mengecek suhu kulit bayi dengan punggung tangannya, gerakan otomatis yang menunjukkan pengalaman panjang. Rangga Pradipta bersandar pada tiang kayu sambil menatap dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat tidak berguna. Aku pikir mereka kedinginan karena tangan mereka terasa dingin, gumamnya penuh rasa bersalah. Jadi aku membungkus mereka dengan lebih banyak kain.
Gita Maharani menggeleng pelan sambil melepas pakaian bayi yang basah keringat. Tangan dan kaki bayi baru lahir memang biasanya lebih dingin, Pak Rangga Pradipta, itu normal. Tapi bagian dada mereka tadi panas sekali. Kalau Bapak biarkan mereka di bawah matahari 20 menit lagi, mereka bisa kejang demam. Informasi itu menghantam Rangga Pradipta seperti pukulan keras di perut. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, diliputi rasa bersalah yang menggerogoti setiap bagian kesadarannya, menyadari bahwa karena kebodohan dan keputusasaan ia hampir saja membahayakan anak-anaknya sendiri. Beban tanggung jawab terasa terlalu berat bagi bahunya yang sudah runtuh oleh duka. Tarik napas, Pak Rangga Pradipta, ujar Gita Maharani tanpa berhenti bekerja, mengambil air segar dari keran wastafel batu untuk membasahi wajah bayi-bayi itu. Yang penting sekarang mereka baik-baik saja, tapi kita harus menangani ini dengan benar. Ia mengambil botol susu dari tas yang ditinggalkan Rangga Pradipta di sudut dan langsung meringis saat mencium isinya. Susu ini sudah basi karena panas. Kalau diberikan, mereka bisa terkena infeksi usus serius. Mata Rangga Pradipta melebar panik. Itu satu-satunya yang aku bawa. Aku lari dari rumah utama karena tidak tahan lagi mendengar telepon berdering dan orang-orang terus bertanya bagaimana keadaanku. Aku lupa membawa susu formula. Gita Maharani menghela napas ringan sambil mengeluarkan 2 sachet perak dari saku celemeknya. Untung saya selalu bersiap sejak mulai bekerja di rumah ini. Saya sudah tahu suatu saat situasi seperti ini bisa terjadi. Ia mulai menyiapkan susu dengan air mineral dari botol di atas wastafel, mencampurkan bubuk dengan gerakan cepat dan presisi yang menunjukkan pengalaman. Rangga Pradipta menatap terpaku pada efisiensinya. Dalam 5 menit Gita Maharani sudah menyelesaikan masalah yang ia coba atasi selama 4 jam tanpa hasil. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini, Gita Maharani? Tanyanya dengan suara lemah namun penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang datang ke sisi properti ini lebih dari 10 tahun. Ia menguji suhu susu di pergelangan tangannya sebelum memberikan botol kepada Ravindra Saputra. Karena saya tahu rasa duka, Pak Rangga Pradipta. Saat seseorang ingin lari dari dunia, ia mencari tempat paling sunyi dan terlupakan. Dan juga karena saya melihat jejak roda stroller yang menekan rumput tinggi dekat taman dalam. Jawaban sederhana itu syarat pemahaman yang menyentuh hati Rangga Pradipta. Gita Maharani menyerahkan 1 botol kepadanya. Gendong Nadia Clarissa dan beri dia susu. Tapi duduk di bangku itu, karena kalau Bapak jatuh sambil menggendongnya, saya tidak akan bisa menahan dua-duanya. Rangga Pradipta menurut seperti anak kecil yang menerima instruksi, duduk di bangku keras sambil memegang putrinya dengan sangat hati-hati. Saat Nadia Clarissa menemukan botol, ia langsung menyusu kuat, memejamkan mata kecilnya dengan ekspresi puas dan tenang, membuat air mata mengalir bebas di wajah kotor Rangga Pradipta. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu ia melihat anak-anaknya benar-benar tenang, kenyang, dan damai. Bapak tidak makan apapun lebih dari sehari, kata Gita Maharani sambil memberi susu kepada Ravindra Saputra. Saya melihat nampan makan malam tidak tersentuh di dapur pagi ini dan kemarin juga. Rangga Pradipta bahkan tidak ingat bahwa tubuh membutuhkan makanan untuk berfungsi. Aku tidak merasa lapar, hanya ada lubang di dada yang tidak pernah tertutup, dan setiap kali mereka menangis, rasanya lubang itu makin besar. Gita Maharani menepuk pelan punggung Ravindra Saputra agar bersendawa. Kalau Bapak mati kelaparan, siapa yang akan merawat mereka? Bukan Bapak dan bukan juga istri Bapak yang sudah tiada. Jadi hentikan drama ini dan kuatlah, karena Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra tidak bersalah atas tragedi yang terjadi. Kata-katanya keras dan lugas tanpa dibungkus kelembutan berlebihan, dan Rangga Pradipta memang perlu mendengarnya. Semua orang selama ini berjalan di atas kaca, berbicara dengan kasihan dan takut menyentuh luka itu, padahal sikap itu hanya membuatnya makin lemah dan tersesat. Kamu benar, Gita Maharani, akunya sambil menatap perempuan sederhana di depannya. Aku bersikap pengecut, bersembunyi di sini saat mereka membutuhkan ayah yang sesungguhnya. Bukan pengecut, ini duka, koreksi Gita Maharani sambil menidurkan Ravindra Saputra di keranjang rotan yang dilapisi celemeknya agar lembut, tapi duka tidak boleh menjadi alasan untuk menelantarkan.
Ia lalu mengambil Nadia Clarissa yang sudah tertidur dengan botol di mulutnya dan meletakkannya di samping saudaranya dalam tempat tidur sementara. Setelah itu ia mengeluarkan sebatang sereal dan sebotol air dari sakunya. Makan ini sekarang, pelan-pelan, perut Bapak pasti sensitif. Rangga Pradipta menerima makanan itu dengan tangan gemetar dan mulai makan, merasakan lapar yang sesungguhnya begitu potongan pertama menyentuh lidahnya. Tubuhnya menjerit meminta nutrisi, tetapi ia telah kehilangan hubungan dengan kebutuhan dasar. Sementara ia makan, Gita Maharani membersihkan meja dengan kain basah dan keheningan menyelimuti tempat itu. Hanya terdengar angin di pepohonan dan napas damai bayi-bayi di keranjang darurat. Para pengasuh sudah pergi, kata Rangga Pradipta setelah menghabiskan batang sereal itu. Ketiganya mengundurkan diri pagi ini. Mereka mengatakan tidak tahan lagi dengan kurangnya keteraturan yang ia miliki dan tangisan anak-anak yang terus-menerus. Gita Maharani berhenti membersihkan dan menatapnya. Mereka pergi karena tidak memiliki cinta untuk anak-anak ini. Mereka hanya tertarik pada gaji tinggi, padahal uang tidak bisa membeli kesabaran dan kasih sayang yang tulus. Rangga Pradipta menundukkan kepala dengan malu. Aku menawarkan 2 kali lipat gaji agar mereka tetap tinggal. Mereka bilang lingkungan rumah ini sudah menjadi toksik karena depresiku. Gita Maharani membalas dengan tegas, lingkungan yang benar-benar toksik adalah ketika 2 bayi dibiarkan tanpa mandi dan tanpa makan tepat waktu hanya karena orang dewasa tenggelam dalam kesedihan. Dan saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Rangga Pradipta mengangkat wajahnya dan bertemu dengan mata gelapnya yang serius, merasakan secercah harapan muncul di tengah kekacauan. Kamu mau tetap tinggal, Gita Maharani? Aku tahu kamu dipekerjakan untuk membersihkan rumah, bukan menjadi pengasuh, tapi aku akan membayar berapapun yang kamu mau, bahkan 3 kali lipat gajimu jika kamu membantu merawat mereka. Gita Maharani menyilangkan tangan. Bukan soal uang, Pak Rangga Pradipta. Kalau demi uang, saya juga sudah pergi sejak melihat rumah ini berantakan. Rangga Pradipta berdiri spontan dan menghadangnya. Kalau begitu, kenapa kamu tetap di sini? Kenapa kamu mencariku sampai ke tempat terpencil ini? Ia menarik napas dalam dan menatap bayi-bayi yang tertidur. Karena saya melihat cara Bapak memandang mereka sejak awal, dengan cinta sekaligus ketakutan. Dan karena anak-anak ini tidak punya siapapun selain Bapak, dan sekarang juga saya. Tenggorokan Rangga Pradipta terasa tercekat. Ia melangkah mendekat, memperkecil jarak di antara mereka. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini sendirian, Gita Maharani. Aku takut melukai mereka, takut melupakan sesuatu yang penting, takut tidak pernah bisa bahagia lagi. Gita Maharani menyentuh ringan bahunya. Sebuah gestur berani bagi seorang karyawan namun sangat manusiawi pada saat itu. Tidak ada yang terlahir langsung tahu menjadi ayah, Pak Rangga Pradipta. Kita belajar dari kesalahan dan keberhasilan, tapi Bapak tidak boleh menyerah. Rangga Pradipta menaruh tangannya di atas tangan perempuan itu, merasakan hangat sentuhan manusia setelah lama terjebak dalam kesepian yang dingin. Aku tidak ingin menyerah, tapi aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan. Aku butuh kamu. Kalimat itu menggantung di udara, syarat makna yang melampaui sekadar hubungan kerja, menjadi seruan minta tolong dari jiwa yang putus asa. Gita Maharani menarik tangannya perlahan sambil tetap menatap matanya. Saya bisa membantu, tapi harus dengan cara saya. Tanpa Bapak memberi perintah yang tidak masuk akal dan tanpa ikut campur ketika saya mengatakan apa yang terbaik untuk rutinitas mereka. Dengan caramu, Gita Maharani, jawab Rangga Pradipta tanpa ragu. Aku akan melakukan apapun sesuai caramu. Saat itu langit mulai gelap menandakan malam akan datang dan udara menjadi lebih dingin. Gita Maharani melirik keluar lalu ke arah bayi-bayi itu. Kita harus kembali ke rumah utama. Udara akan semakin dingin dan mereka tidak boleh masuk angin. Rangga Pradipta merasakan kepanikan kembali saat memikirkan masuk ke rumah besar yang penuh kenangan tentang istrinya. Aku tidak sanggup masuk ke sana. Tempat itu mencekiku.
Setiap ruangan masih berbau dirinya. "Bapak akan tetap masuk," kata Gita Maharani tegas sambil mengangkat kedua bayi dari keranjang. "Karena anak-anak Bapak butuh tempat tidur yang layak dan mandi air hangat. Dan Bapak juga harus mandi serta bercukur, karena penampilan seperti orang terdampar tidak membantu apapun." Ia mulai berjalan menuju pintu keluar bangunan samping, dan Rangga Pradipta tidak punya pilihan selain mengikutinya. Merasa seolah dituntun oleh kekuatan yang lebih besar daripada kehendaknya sendiri, perjalanan kembali melewati taman luas itu berlangsung sunyi. Rangga Pradipta menatap punggung Gita Maharani yang menggendong kedua anaknya dengan postur tegap dan bermartabat, seolah membawa harta paling berharga di dunia, dan memang begitulah kenyataannya. Saat mereka tiba di pintu belakang rumah besar, dapur berada dalam temaram sunyi yang makin menegaskan rasa sepi di hati Rangga Pradipta. Namun Gita Maharani masuk sambil menyalakan lampu dengan siku dan menaruh bayi-bayi itu ke dalam stroller kembar yang terparkir dekat gudang bahan makanan. "Masuk dan tutup pintunya, Pak Rangga Pradipta," perintahnya tegas, "angin masuk." Ia menuruti, menutup pintu dan merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Gita Maharani mulai mendorong stroller menuju lift. "Saya akan memandikan mereka dan menidurkan di kamar anak-anak. Bapak pergi ke kamar, mandi, dan turun lagi dalam 40 menit. Saya akan menyiapkan makan malam yang layak." Rangga Pradipta mencoba berargumen bahwa ia tidak lapar, tetapi Gita Maharani langsung memotong. 40 menit, Pak Rangga Pradipta, atau saya ambil barang saya dan pergi sekarang juga." Ancaman itu berhasil. Ia naik tangga hampir berlari sementara Gita Maharani membawa bayi-bayi ke lantai atas. 40 menit kemudian, Rangga Pradipta turun dengan wajah bersih setelah bercukur dan mengenakan pakaian rapi, merasa sedikit lebih manusiawi meski masih sangat lelah secara emosional. Ia menemukan meja dapur telah tertata sederhana, 2 mangkuk sop hangat mengepul, roti segar, dan Gita Maharani duduk menunggunya. Ia duduk di seberangnya, merasa aneh makan bersama pembantunya, tetapi sekaligus bersyukur tidak sendirian. Mereka makan dalam diam beberapa menit sampai akhirnya Rangga Pradipta berkata, "Terima kasih untuk hari ini, Gita Maharani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak muncul." Ia mengelap mulut dengan serbet dan menjawab tenang, "Bapak mungkin tetap hidup, tapi anak-anak ini akan membawa luka batin." Rangga Pradipta meletakkan sendok dan menatap matanya. "Aku ingin meresmikan ini. Aku ingin kamu menjadi kepala pengurus rumah tangga dan penanggung jawab langsung untuk anak-anak, dengan wewenang penuh atas staf lain yang nanti akan aku pekerjakan." Gita Maharani menahan tatapannya. "Saya terima, tapi dengan satu syarat, Pak Rangga Pradipta." Ia langsung bertanya cemas, "Apa saja? Katakan." Ia menarik napas dalam. "Bapak harus benar-benar terlibat. Saya tidak akan menjadi ibu mereka sendirian. Bapak harus belajar mengganti popok, memandikan mereka, bangun tengah malam. Menjadi ayah itu bukan sekadar berkunjung." Rangga Pradipta tersenyum lemah dan lelah, senyum pertama dalam berbulan-bulan. "Aku janji akan mencoba." Mereka mengakhiri makan malam dengan suasana lebih ringan. Gita Maharani bangkit hendak mencuci piring, tetapi Rangga Pradipta menahan tangannya. "Biarkan besok saja, kamu juga sangat lelah." Ia menatap tangan pria itu yang menggenggam tangannya dan merasakan arus listrik halus menjalar di lengannya. Sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan pada majikannya, lalu perlahan menarik tangannya. "Saya perlu mengecek bayi-bayi sekali lagi." Rangga Pradipta mengangguk dan mengikutinya ke kamar anak-anak. Tempat mereka berdiri di samping ranjang bayi, mengamati Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra yang tertidur damai. "Mereka seperti malaikat," bisik Rangga Pradipta. "Malaikat yang butuh perlindungan," balas Gita Maharani pelan. Tiba-tiba ponsel Rangga Pradipta berdering, memecah kesunyian suci ruangan itu. Ia menjawab cepat sambil keluar ke koridor dengan Gita Maharani mengikuti di belakang. Wajahnya berubah dari tenang menjadi teror saat mendengar suara di seberang telepon. Ia memucat dan bersandar pada dinding agar tidak jatuh. "Ada apa, Pak Rangga Pradipta?"
Tanya Gita Maharani, menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar dan menatapnya dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Itu pengacara keluarga istriku. Kakek nenek dari pihak ibu mengajukan permohonan hak asuh darurat, menuduh aku tidak stabil secara mental dan tidak mampu merawat anak-anak. Darah Gita Maharani terasa mendidih. Itu bohong. Mereka tidak bisa melakukan itu. Rangga Pradipta menyisir rambutnya dengan putus asa. Mereka punya foto, Gita Maharani. Foto aku minum-minum di rumah yang berantakan. Juga kesaksian para pengasuh yang bilang aku lalai. Besok mereka datang dengan jurusita pengadilan untuk membawa Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra. Keheningan di koridor terasa berat dan menyesakan. Ancaman kehilangan anak-anak lebih menakutkan daripada kematian bagi Rangga Pradipta. Gita Maharani menatap pintu kamar tempat bayi-bayi itu tidur, lalu kembali menatapnya, melihat pria itu runtuh sekali lagi, dan kemarahan protektif tumbuh di dalam dirinya seperti singa betina menjaga anaknya. Ia memegang bahu Rangga Pradipta dengan kuat, memaksanya menatap matanya. Tidak ada yang akan mengambil anak-anak ini dari rumah ini, Pak Rangga Pradipta. Saya tidak akan mengizinkannya. Ia menggeleng sambil menangis. Mereka punya hukum di pihak mereka dan banyak uang. Aku tidak mungkin membuktikan bahwa aku baik-baik saja dalam waktu kurang dari 12 jam. Gita Maharani mencengkeram bahunya lebih kuat, matanya berkilau oleh tekad yang menakutkan. Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu yang tidak diantisipasi hukum dan tidak bisa dibeli dengan uang, katanya dengan keyakinan tak tergoyahkan yang membuat Rangga Pradipta berhenti gemetar sejenak. Kita akan menunjukkan bahwa rumah ini bukan tempat kacau dan lalai, melainkan rumah yang penuh cinta dan perawatan untuk anak-anak ini. Dan Bapak harus percaya sepenuhnya pada saya, karena besok saat mereka datang, mereka akan melihat ayah paling hadir dan berdedikasi yang pernah mereka lihat. Gita Maharani menahan tatapan matanya tanpa memberi ruang bagi rasa takut untuk kembali melumpuhkannya. Bapak akan mempercayai saya sepenuhnya malam ini, dan besok pagi saat mereka tiba, mereka akan menemukan seorang ayah yang hadir, rumah yang tertata, dan anak-anak yang terawat dengan baik. Mereka tidak akan punya satupun alasan untuk mengkritik. Rangga Pradipta menarik napas dalam, merasakan tekadnya menular seperti arus listrik yang menjalar di tulang punggungnya. Kekuatan yang terpancar dari perempuan sederhana itu lebih besar daripada kekuatan apapun yang pernah dibeli uangnya. Apa yang harus aku lakukan, Gita Maharani? Katakan, dan aku akan melakukan semuanya persis seperti yang kamu perintahkan. Pertama kita tidurkan Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra. Mereka butuh malam yang tenang sementara kita bekerja. Setelah itu kita akan mengubah rumah ini menjadi rumah paling rapi dan hangat yang pernah diperiksa para petugas. Ia sudah mendorong stroller menuju lift, bergerak dengan presisi orang yang telah mengambil alih kendali situasi, dan Rangga Pradipta mengikutinya, merasa dituntun oleh kekuatan yang lebih besar daripada kehendaknya yang hancur. Lift naik perlahan dan keheningan di antara mereka penuh tujuan dan tekad bersama yang tak membutuhkan kata-kata. Di kamar bayi, Gita Maharani bekerja dengan efisiensi sunyi yang mengesankan karena begitu alami. Ia mengganti popok si kembar tanpa benar-benar membangunkan mereka, memeriksa suhu kulit dengan punggung tangan, merapikan mereka di boks dengan selimut pada suhu yang tepat, dan memastikan tidak ada benda lepas yang berbahaya. 23 derajat, gumamnya sambil menyesuaikan pendingin ruangan dengan gerakan presisi. Ingat angka ini, Pak Rangga Pradipta. Kalau mereka bertanya suhu ideal untuk bayi, Bapak harus menjawab tanpa ragu. 23 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Rangga Pradipta memperhatikan setiap gerakannya. Menyerap pengetahuan yang seharusnya ia pelajari berbulan-bulan lalu. Rasa bersalah membakar dada Rangga Pradipta, tetapi kini disertai tekad baja untuk berubah, menjadi lebih baik, dan layak memikul tanggung jawab yang ia bawa. Mereka akan menanyakan segalanya, kata Gita Maharani sambil terus menatap perlengkapan di meja ganti bayi, jadwal menyusu, jenis popok, merek susu formula, nama dokter anak, tanggal vaksin. Bapak harus hafal semuanya.
Ia mengambil buku kecil dari laci dan mulai menulis informasi penting. Nadia Clarissa minum 120 ml setiap 3 jam. Ravindra Saputra minum 140 ml karena lebih besar. Keduanya memakai popok ukuran es merek Mami Poco. Susu formula bebelak gold. Dokter Anak Dr. Marco Vinosa, SPA. Klinik di Jalan Akasia nomor 340, Kemang, Jakarta Selatan. Rangga Pradipta mengulang setiap informasi dalam hati, merekamnya seolah hidupnya bergantung pada itu. Mereka turun ke dapur, tempat Gita Maharani menyalakan semua lampu dan menilai keadaan dengan mata kritis. Wastafel penuh botol susu bekas, lantai bernoda susu tumpah, dan tempat sampah meluap oleh popok kotor berbau menyengat. Kita mulai dari sini. Bapak cuci setiap botol, setiap dot, setiap peralatan. Saya akan membersihkan setiap permukaan, setiap sudut yang bisa mereka periksa. Rangga Pradipta melepas jas mahalnya, melempar dasi ke kursi. Lalu menggulung lengan kemeja putihnya sampai siku. Kita lakukan ini. Beberapa jam berikutnya menjadi maraton kerja fisik dan pembelajaran cepat. Rangga Pradipta menggosok dot silikon dengan sikat kecil, jari-jarinya yang besar dan kikuk berusaha menjangkau setiap celah, sementara Gita Maharani berlutut di lantai, membersihkan sela ubin dengan tenaga seolah berasal dari jiwanya sendiri. Bapak harus tahu perbedaan dot Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra, katanya sambil mengambil 2 dot yang tampak sama. Lihat ke arah cahaya. Ada angka kecil di bagian bawah. 1 untuk Nadia Clarissa, 2 untuk Ravindra Saputra. Dia mudah tersedak kalau alirannya terlalu besar, sedangkan dia akan rewel kalau alirannya terlalu kecil. Rangga Pradipta mengangkat dot-dot itu ke arah lampu dapur, memicingkan mata melihat angka kecil di silikon. Nomor 1, Nadia Clarissa. Nomor 2, Ravindra Saputra. Ia mengulanginya berkali-kali dalam hati, menanamkan informasi itu seolah hidupnya bergantung padanya. Kalau Bapak menukarnya di depan jurusita pengadilan, mereka akan mencatat itu sebagai kelalaian dalam laporan. Gita Maharani melanjutkan, kembali menggosok lantai dengan semangat baru. Kesalahan kecil bisa jadi senjata melawan Bapak, jadi semuanya harus dihafal. Ia berhenti sejenak dan menatapnya. Bapak tahu rutinitas mandi mereka? Rangga Pradipta berhenti mencuci botol dan menatap dengan bingung. Mandi? Gita Maharani menghela napas. Nadia Clarissa mandi pukul 7 pagi. Air hangat, bukan panas. Ravindra Saputra pukul 7.30 karena dia lebih lama bangun. Sabun bayi lembut, sampo khusus bayi 2 kali seminggu, hari lainnya cukup air dan sabun di bagian sensitif. Ia mengambil selembar kertas dari lemari. Saya tulis semuanya di sini. Bapak harus menghafalnya. Pukul 2 dini hari dapur sudah berkilau. Setiap permukaan bersih, setiap peralatan disterilkan dan ditata rapi, botol susu berjajar sesuai ukuran, dot dipisah menurut jenis, bahkan tempat sampah telah dikosongkan dan disinfeksi. Namun pekerjaan masih jauh dari selesai. Gita Maharani menuntun Rangga Pradipta berkeliling rumah, mengajarinya setiap detail rutinitas anak-anak sambil membersihkan dan menata tiap ruangan. Di ruang tamu ia membuatnya menghafal jadwal menyusu, tanda kolik, perbedaan tangisan lapar dan tangisan mengantuk. Saat Nadia Clarissa lapar, tangisannya mulai pelan lalu semakin keras. Kalau mengantuk, tangisnya tidak teratur dengan jeda. Ravindra Saputra berbeda, dia menangis terus saat lapar, tapi saat lelah dia jadi mudah marah dan menggosok matanya. Di ruang kerja, mereka menata semua dokumen medis dalam map transparan dengan pembatas berwarna dan label tercetak. Dokter Anak Dr. Marco Vinosa, SPA, Klinik di Jalan Akasia nomor 340, Kemang, Jakarta Selatan, kontrol terakhir 2 minggu lalu, berat dan tinggi badan sesuai usia, vaksin berikutnya dijadwalkan minggu depan. Gita Maharani melafalkan informasi itu sementara Rangga Pradipta menuliskannya di selembar kertas, membuat ringkasan yang bisa ia baca diam-diam jika perlu.
Bapak tidak boleh ragu saat mereka bertanya tentang kesehatan anak-anak. Keraguan terlihat seperti ketidakpedulian. Pukul 3 dini hari mereka naik lagi untuk memeriksa bayi-bayi. Nadia Clarissa tidur tenang, tetapi Ravindra Saputra bergerak gelisah. Gita Maharani mendekati boks dan menyentuh lembut dahinya. Sedikit hangat. Kita lepaskan sebagian pakaiannya. Ia melepas jaket tipis hingga hanya tersisa bodysuit, dan bayi itu langsung lebih tenang. Bapak lihat? Begitulah cara merawat, selalu peka pada tanda-tanda. Rangga Pradipta mengamati gerakan sederhana yang syarat pengetahuan dan perhatian. Bagaimana kamu belajar semua ini? Gita Maharani merapikan selimut Ravindra Saputra lalu menoleh. Saya merawat adik-adik saya sejak remaja. Ibu saya bekerja keras dan saya yang paling tua. Dari situ saya belajar bahwa bayi berbicara lewat tubuh saat belum bisa berbicara dengan kata-kata. Pukul 4 pagi mereka duduk di dapur dengan 2 cangkir kopi hitam panas. Rumah itu telah berubah, setiap ruangan bersih dan tertata, setiap detail kehidupan bayi terdokumentasi dan dihafal. Rangga Pradipta menatap Gita Maharani, yang tampak lelah namun puas dengan hasilnya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Tentang merawat anak, tentang menghadapi urusan hukum? Gita Maharani menyesap kopi sebelum menjawab dengan hati-hati. Karena saya pernah melihat keluarga hancur karena hal yang jauh lebih kecil, Pak Rangga Pradipta. Saya pernah melihat anak diambil dari rumah hanya karena kulkas kosong, kamar berantakan, atau orang tua yang tidak mampu menjawab pertanyaan dasar tentang anaknya. Ia terdiam sejenak, menatap cangkirnya. Dan karena saya pernah menjadi ibu. Anak perempuan saya meninggal saat berusia 2 tahun karena meningitis. Terlalu cepat sampai saya tidak sempat berbuat apa-apa. Keheningan berat memenuhi dapur, dipenuhi rasa sakit yang sama-sama mereka pahami. Rangga Pradipta merasakan air mata kembali, kali ini bukan hanya untuk dirinya. Gita Maharani, aku turut berduka. Aku tidak tahu. Ia mengangguk, mengusap matanya dengan lengan kemeja. Tidak ada yang tahu. Saya jarang membicarakannya, tapi itulah alasan saya tidak akan membiarkan anak-anak ini diambil dari seseorang yang mencintai mereka. Saya sudah melihat anak direnggut oleh kematian, saya tidak akan melihat mereka direnggut oleh ketidakadilan. Seperti apa anakmu? Tanya Rangga Pradipta lembut. Gita Maharani tersenyum untuk pertama kalinya malam itu, senyum sedih namun penuh cinta. Dia seperti Nadia Clarissa, pendiam, suka mengamati, senang duduk di pangkuan saya sambil mendengarkan musik. Namanya Larasati Ayu. Ia menarik napas dalam. Saat dia meninggal, saya pikir tidak akan pernah mampu merawat anak lagi, rasanya terlalu sakit. Tapi ketika melihat Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra, saya merasa bisa menghormati kenangan anak saya dengan merawat mereka. Pukul 5 pagi, Gita Maharani menyuruh Rangga Pradipta mandi dan bersiap. Pakai jas biru navy, bukan hitam. Biru memberi kesan percaya diri dan tenang. Cukur lagi, rapikan rambut tapi jangan pakai gel berlebihan. Bapak harus terlihat seperti ayah biasa, bukan eksekutif. Sementara ia bersiap, Gita Maharani naik ke atas untuk memandikan bayi-bayi itu dan mengenakan pakaian bersih serta nyaman yang menunjukkan perhatian dan perawatan. Pukul 6.30 ia menyiapkan sarapan, bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk berjaga-jaga jika tamu ingin minum sesuatu. Kopi segar, roti, buah-buahan, semua tersusun rapi di atas nampan yang elegan namun sederhana. Kalau mereka minta kopi, Bapak tawarkan secara alami. Rumah yang tertata mencerminkan keramahan. Tepat pukul 7 pagi bel berbunyi, suaranya bergema di seluruh rumah seperti lonceng pertempuran. Rangga Pradipta sudah berada di ruang tamu, rapi dengan jas biru navy, rambut tersisir, wajah bersih meski lingkar hitam di bawah matanya masih terlihat. Gita Maharani turun sambil mendorong stroller kembar. Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra tampak seperti pangeran kecil, bersih, harum, dan tenang.
Ia telah mengganti seragam hitamnya dengan celana jeans gelap dan kemeja putih sederhana, tampak lebih seperti kepala pengurus rumah tangga profesional. "Kita siap," katanya sambil berdiri di samping Rangga Pradipta. Ia mengangguk, menarik napas dalam, lalu berjalan menuju pintu. Saat dibuka, tampak 4 sosok berdiri melawan cahaya pagi. Ferdiansyah Wiratama, pria tinggi berambut abu-abu dengan ekspresi keras; Mariana Sutrisni, wanita bertubuh kecil dengan wajah penuh duka; seorang pria muda berkacamata membawa map kulit yang jelas pengacara keluarga; dan seorang jurusita pengadilan dengan papan catatan dan ekspresi netral. "Selamat pagi, Ferdiansyah Wiratama." "Selamat pagi, Mariana Sutrisni," ucap Rangga Pradipta dengan suara tegas yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ferdiansyah Wiratama tidak menjawab, masuk dengan langkah berat sambil memandang sekeliling seperti inspektur mencari kesalahan. Mariana Sutrisni langsung mendekati stroller. Matanya berkaca-kaca melihat cucu-cucunya. "Malaikat kecilku," isaknya sambil mencoba menggendong Ravindra Saputra. Tetapi bayi itu yang tidak mengenali bau dan suara baru langsung menangis keras. Mariana Sutrisni panik, mengayunnya dengan canggung. "Dia menangis, pasti lapar. Kalian tidak memberi makan anak ini?" Tuduhan itu penuh keputusasaan dan kemarahan. Rangga Pradipta melangkah maju dengan tenang. "Dia minum susu 40 menit lalu, Mariana Sutrisni, 120 ml formula. Dia tidak lapar, hanya tidak terbiasa dengan gendongan. Dia punya refluks dan harus diposisikan lebih tegak." Dengan lembut namun tegas ia mengambil putranya dari tangan ibu mertuanya dan meletakkannya di bahunya. Begitu Ravindra Saputra merasakan bau akrab ayahnya dan posisi yang benar, tangisnya hampir seketika berhenti. Ferdiansyah Wiratama dan pengacara itu saling menatap, terkejut melihat gerakan yang begitu alami. "Dia sudah terbiasa dengan saya," jelas Rangga Pradipta singkat. "Saya ayahnya." Jurusita pengadilan kemudian mengumumkan secara formal surat perintah pemeriksaan kondisi pengasuhan. "Saya perlu memeriksa rumah ini dan mengajukan beberapa pertanyaan." Inspeksi pun dimulai segera. Rombongan bergerak seperti iring-iringan tegang, memeriksa setiap ruangan dengan teliti. Di dapur, petugas membuka kulkas, memeriksa pantry, meneliti tanggal kedaluarsa susu formula. Semuanya tampak sempurna. Ferdiansyah Wiratama mengusap meja dapur mencari debu atau minyak, tetapi tidak menemukan apapun. "Sangat rapi," gumam petugas sambil menulis catatan. "Siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan?" Gita Maharani melangkah maju. "Saya kepala pengurus rumah tangga dan penanggung jawab langsung perawatan anak-anak. Kebersihan adalah prioritas mutlak di rumah ini." Ferdiansyah Wiratama menatapnya dengan meremehkan. "Pembantu tentu saja, Anda akan menutupi kelalaian majikan Anda." Gita Maharani menahan tatapannya tanpa berkedip. "Saya kepala pengurus rumah tangga, Tuan Ferdiansyah Wiratama, dan saya tidak menutupi kelalaian siapapun. Tugas saya memastikan Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra tumbuh di lingkungan yang sehat dan penuh kasih, dan saya melakukannya dengan sangat bangga." Pengacara kemudian mengajukan pertanyaan teknis tentang rutinitas rumah, jadwal kebersihan, kontrol suhu ruangan, serta persediaan makanan. Gita Maharani menjawab semuanya dengan ketepatan profesional, menunjukkan tabel kontrol, kwitansi pembelian yang disusun berdasarkan tanggal, serta termometer untuk memantau suhu setiap ruangan. Mereka naik ke kamar anak-anak. Petugas memeriksa boks bayi dan menguji suhu ruangan. 23 derajat Celcius, kata Rangga Pradipta sebelum ditanya, suhu yang direkomendasikan untuk mencegah hipertermia atau pilek pada bayi. Pengacara mengangkat alis, terkesan dengan ketepatan jawabannya. Mariana Sutrisni mendekati lembar tabel yang ditempel di dinding dekat meja ganti. "Apa ini?" "Kontrol rutinitas," jelas Rangga Pradipta dengan percaya diri. "Kami mencatat setiap waktu menyusu, setiap pergantian popok, vitamin, dan jadwal tidur. Lihat di sini, Ravindra Saputra minum vitamin D kemarin pukul 9 pagi,
3 tetes. Nadia Clarissa tidur dari pukul 10 sampai 2 dini hari. Bangun menyusul lalu tidur lagi sampai pukul 6. Tabel itu memang nyata. Ditulis rapi oleh Gita Maharani. Tetapi Rangga Pradipta berbicara dengan keyakinan seseorang yang benar-benar terlibat dalam rutinitas anak-anaknya. Petugas mencondongkan tubuh memeriksa tabel lebih dekat. Saya jarang melihat tingkat kerapian seperti ini, bahkan di rumah dengan kedua orang tua yang hadir. Pengacara, menyadari argumen kelalaian mulai runtuh, mencoba pendekatan lain. Kerapian itu penting, tapi bagaimana dengan ikatan emosional? Kami punya kesaksian bahwa Tuan Rangga Pradipta jarang melihat anak-anak, sering mengurung diri dan menunjukkan ketidakstabilan emosional. Wajah Rangga Pradipta terasa panas, itu memang benar beberapa hari lalu, tetapi kini terasa seperti kehidupan yang jauh. Duka adalah proses yang kompleks, katanya hati-hati. Saya kehilangan istri saat melahirkan. Saya memang sempat lemah. Ya. Tetapi tidak pernah, dalam satu pun momen, anak-anak saya diabaikan secara fisik. Kesulitan emosional yang saya alami tidak mempengaruhi perawatan dasar yang mereka terima. Dan siapa yang menjamin perawatan itu saat Anda tidak tersedia? Tanya Ferdiansyah Wiratama agresif. Gadis ini? Apakah dia punya kualifikasi formal, pendidikan keperawatan atau pedagogi? Gita Maharani melangkah maju, berdiri di antara Ferdiansyah Wiratama dan boks bayi. Saya membesarkan 3 adik saya sejak usia 12 tahun, Tuan Ferdiansyah Wiratama. Saya bisa mengenali kolik dari jenis tangisan. Saya tahu cara menurunkan demam tanpa obat jika diperlukan. Dan saya tahu bahwa cinta dan perhatian yang konsisten lebih berharga daripada diploma apapun di dinding. Anda hanya karyawan, bentak Ferdiansyah Wiratama, membuat Nadia Clarissa bergerak di boksnya. Anda dibayar untuk bermain jadi ibu sementara menantu saya berpura-pura peduli. Serangan itu brutal dan tak terduga. Amarah membara naik di dada Rangga Pradipta, kemarahan protektif yang sudah lama tak ia rasakan. Ia menyerahkan Ravindra Saputra dengan hati-hati kepada Gita Maharani, lalu berbalik menghadapi ayah mertuanya, berdiri tegak di hadapan pria yang lebih tua. Jangan bicara seperti itu kepadanya, ujar Rangga Pradipta dengan suara rendah namun berbahaya. Dan jangan pernah meragukan cinta saya kepada anak-anak saya. Anda tidak ada di sini saat saya menggenggam tangan putri Anda ketika dia melahirkan. Anda tidak ada di sini pada malam-malam panjang ketika saya berjalan di koridor ini menggendong mereka berdua, menangis karena rindu dan takut pada masa depan. Anda berada di rumah Anda sendiri, menghakimi rasa sakit saya dari jauh. Keheningan yang menyusul benar-benar mutlak. Ferdiansyah Wiratama mundur, jelas terkejut oleh ketegasan jawaban itu. Mariana Sutrisni menangis pelan, menutup mulut dengan tangannya. Jurusita pengadilan berdeham, memecah ketegangan. Tuan-tuan dan ibu-ibu, mohon tenang. Kami di sini untuk kesejahteraan anak-anak. Sampai saat ini saya tidak menemukan alasan yang membenarkan pengambilan darurat. Rumah ini layak. Anak-anak tampak sehat dan terawat dengan baik. Pengacara, menyadari bahwa pertempuran hampir kalah, mencoba langkah terakhir. Kami memahami usaha yang dilakukan sekarang, Dr. Rangga Pradipta, tetapi kekhawatiran kakek nenek tetap wajar. Seorang pria sendirian yang masih dalam proses berduka. Gita Maharani menyela dengan suara tegas. Beliau tidak sendirian. Ada saya, dan saya tidak akan pergi kemanapun selama anak-anak ini masih membutuhkan saya. Pak Rangga Pradipta adalah ayah paling berdedikasi yang pernah saya kenal. Tadi malam beliau menghabiskan waktu mempelajari setiap detail kesehatan anak-anaknya, membersihkan rumah ini bersama saya, menyiapkan botol susu. Jika itu bukan cinta seorang ayah, saya tidak tahu apalagi namanya. Jurusita pengadilan menutup papan catatannya dengan gerakan tegas. Saya akan melaporkan kepada hakim bahwa laporan ini tidak berdasar. Anak-anak berada dalam kondisi sangat baik, lingkungan rumah memadai,
dan struktur pengasuhan jelas. Hak asuh tetap pada ayah. Ferdiansyah Wiratama memerah karena marah, tetapi ia tahu kapan ia kalah. Ini belum selesai. Kami akan mengajukan banding melalui jalur hukum. Rangga Pradipta berjalan ke pintu kamar dan membukanya sebagai isyarat perpisahan. Kalian selalu dipersilakan mengunjungi cucu-cucu kalian kapanpun, selama menghormati rumah saya dan otoritas saya sebagai ayah. Sekarang, dengan hormat saya minta kalian pergi. Saatnya anak-anak berjemur pagi. Rombongan itu pergi dalam keheningan tegang. Rangga Pradipta mengantar mereka sampai pintu utama, menjaga kesopanan dingin hingga detik terakhir. Begitu pintu tertutup, ia bersandar lalu meluncur duduk di lantai, menghembuskan napas panjang yang seolah tertahan berjam-jam. Kakinya gemetar saat adrenalin mulai turun. Gita Maharani muncul di puncak tangga sambil menggendong bayi-bayi dan turun perlahan. Lalu duduk di anak tangga paling bawah menatapnya dengan senyum lelah namun bersinar. Kita berhasil, bisik Rangga Pradipta sambil mengusap wajahnya. Mereka pulang dengan tangan kosong. Gita Maharani tersenyum. Saya sudah bilang Bapak pasti bisa. Tadi di atas semuanya sempurna. Rangga Pradipta bangkit lalu duduk di sampingnya di tangga. Menatap anak-anaknya yang kini tampak lebih tenang seolah merasakan bahaya telah berlalu. Aku tidak sempurna, aku sangat takut. Itu karena kamu, Gita Maharani. Kamu yang membersihkan, mengatur, mengajariku, dan membelaku. Kamu adalah penjaga sejati keluarga ini. Ia menyentuh lembut pipi Nadia Clarissa, lalu menatap Gita Maharani. Kedekatan di antara mereka terasa kuat, dipenuhi rasa syukur, hormat, dan sesuatu yang belum siap mereka beri nama. Gita Maharani, aku ingin meresmikan posisimu di sini, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai bagian dari keluarga ini. Aku ingin kamu tinggal di kamar tamu utama dan benar-benar menjadi penanggung jawab bersama untuk anak-anak ini. Gita Maharani menatap matanya, mencari keraguan namun hanya menemukan ketulusan mutlak. Ini jauh lebih dari yang pernah saya bayangkan. Rangga Pradipta menggeleng. Ini tidak lebih dari yang pantas kamu dapatkan dan tidak lebih dari yang dibutuhkan anak-anak saya. Kamu telah menjadi bagian penting bagi kami. Ia berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Saya terima, tapi bukan karena uang atau posisi. Ini untuk anak-anak. Karena saya melihat pada mereka kesempatan memberi cinta yang tidak sempat lagi saya berikan kepada anak saya sendiri. Rangga Pradipta menyentuh lembut bahunya. Saya tahu. Dan justru karena itulah kamu orang yang tepat. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyesuaian. Gita Maharani pindah ke kamar tamu yang direnovasi untuk menampung barang-barang pribadinya. Ia hanya membawa sedikit barang, pakaian sederhana, beberapa buku, dan satu foto putrinya yang telah tiada. Rangga Pradipta menghormati ruang dan privasi Gita Maharani. Namun ia melihat bagaimana perempuan itu semakin mencurahkan diri kepada anak-anak sejak merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Minggu-minggu berubah menjadi bulan. Ferdiansyah Wiratama dan Mariana Sutrisni datang beberapa kali. Selalu tegang di awal, tetapi perlahan menerima kenyataan baru. Mariana Sutrisni mulai lebih sering berbincang dengan Gita Maharani, mengakui perhatian tulusnya kepada cucu-cucu mereka, sementara Ferdiansyah Wiratama membutuhkan waktu lebih lama, namun akhirnya mengakui bahwa anak-anak itu dirawat dengan sangat baik. Rangga Pradipta memulai terapi rutin, menata kembali proses dukanya dengan bantuan profesional. Dalam sesi-sesi itu ia berbicara tentang Gita Maharani, tentang bagaimana perempuan itu menyelamatkan keluarganya, dan tentang perasaan campur aduk yang mulai tumbuh di hatinya. Terapis membantunya memahami bahwa ia bisa tetap menghormati kenangan Amara Putri dan sekaligus membuka hati untuk perasaan baru. 6 bulan setelah hari krusial itu, rumah telah berubah total. Kamar-kamar yang dulu tertutup kini dipenuhi mainan warna-warni. Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra tumbuh sehat, mulai merangkak dan mengucapkan kata-kata pertama mereka. Papa, menjadi kata pertama Nadia Clarissa. Sementara Gabi, menjadi kata pertama Ravindra Saputra.
Suatu sore saat mereka bermain di taman, Rangga Pradipta memperhatikan Gita Maharani mengajari Nadia Clarissa melangkah untuk pertama kalinya. Dan pemandangan itu menyentuhnya begitu dalam. Perempuan itu bukan lagi sekadar pengasuh, melainkan telah menjadi ibu kedua bagi anak-anaknya dan bagi dirinya jauh lebih dari sekadar karyawan atau teman. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, mereka duduk di ruang keluarga untuk berbincang, sesuatu yang kini menjadi rutinitas, mendiskusikan hari, merencanakan minggu depan, serta berbagi kekhawatiran dan kebahagiaan. Gita Maharani, Rangga Pradipta memulai dengan ragu, "Bolehkah aku bertanya sesuatu yang pribadi?" Ia menatap penasaran. "Pernahkah kamu berpikir untuk menikah lagi? Memiliki anak lagi?" Pertanyaan itu mengejutkannya, ia terdiam sejenak. "Setelah kehilangan Larasati Ayu, aku kira aku tidak akan mampu lagi, tetapi merawat Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra membuat hatiku sedikit sembuh." "Dan kamu, pernahkah memikirkannya?" Rangga Pradipta menarik napas panjang. "Setiap hari, terutama saat melihatmu bersama mereka. Kamu bukan hanya kepala pengurus rumah, Gita Maharani. Kamu adalah ibu yang mereka butuhkan dan aku." Ia berhenti, ragu melanjutkan, "Aku pikir aku mulai jatuh cinta padamu." Keheningan yang mengikuti panjang namun tidak canggung. Gita Maharani menatap tangannya, memproses pengakuan itu. "Rangga Pradipta, aku juga merasakan sesuatu yang istimewa padamu, tapi situasi kita rumit. Kamu pernah menjadi atasan saya dan kamu masih dalam masa berduka." "Aku bukan lagi atasanmu," ia menyela lembut. "Kita adalah partner dalam rumah ini, dan tentang duka, terapis membantuku memahami bahwa aku bisa mencintai kenangan Amara Putri sekaligus memberi ruang bagi perasaan baru." Gita Maharani menatap matanya dan melihat ketulusan, kerentanan, serta cinta yang tulus. "Kita harus berjalan pelan," katanya lembut, "demi anak-anak dan demi kita sendiri." Rangga Pradipta mengangguk. "Selama apapun yang kamu butuhkan." Bulan-bulan berikutnya menjadi masa saling mengenal. Mereka makan malam bersama setelah anak-anak tidur, berbagi mimpi, ketakutan, dan kisah masa lalu. Rangga Pradipta berbicara tentang Amara Putri tanpa rasa bersalah, dan Gita Maharani tentang Larasati Ayu tanpa lagi terhimpit kesedihan yang melumpuhkan. Setahun setelah hari inspeksi yang menegangkan itu, mereka kembali ke halaman belakang tempat semua bermula. Ruang yang dulu berupa tanah kering dan terbengkalai kini berubah menjadi hamparan rumput hijau yang hidup. Sebuah bangku kayu kini berdiri di tempat dulu Rangga Pradipta pernah duduk putus asa. Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra, yang kini hampir berusia 2 tahun, berlari di atas rumput hijau, tertawa dan bermain. "Rasanya seperti tempat yang berbeda," komentar Gita Maharani. "Padahal ini tempat yang sama," jawab Rangga Pradipta lembut, "yang berubah adalah kita." Mereka duduk di bangku itu sambil memperhatikan anak-anak. "Jika dulu kamu tidak menemukanku di sini," ujar Rangga Pradipta pelan, "aku mungkin tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup." Gita Maharani menatapnya penuh kasih. "Dan jika kamu tidak memberiku kesempatan, mungkin aku hanya akan terus bertahan hidup, bukan benar-benar hidup." Tiba-tiba Ravindra Saputra tersandung dan jatuh. Namun sebelum ia menangis, Nadia Clarissa berlari menghampirinya sambil mengulurkan tangan kecilnya. "Ayo, Ravindra Saputra, bangun. Kami jaga kamu." Kedua orang dewasa itu tersenyum haru. Itulah bukti bahwa mereka telah membangun lingkungan penuh cinta dan saling menjaga. Rangga Pradipta merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, membuat jantung Gita Maharani berdebar. "Aku sudah lama memikirkan momen ini," katanya sambil membuka kotak yang berisi sebuah cincin sederhana. "Tidak ada momen yang sempurna, yang ada hanya keyakinan atas apa yang telah kita bangun bersama." "Rangga Pradipta, aku tidak tahu apakah ini pantas," ia mulai berkata, namun ia menyela dengan lembut. "Terapisku membantuku memahami bahwa aku bisa tetap menghormati kenangan Amara Putri dan tetap memberi ruang bagi hatiku untuk mencintai lagi. Aku tidak memintamu menggantikannya,
Aku hanya ingin kamu menjadi pasangan resmiku dalam membesarkan anak-anak ini dan membangun keluarga kita. Gita Maharani menatap cincin itu, lalu menatap anak-anak yang sedang bermain. Jika aku mengatakannya, itu bukan karena kenyamanan atau rasa terima kasih, tetapi karena aku menemukan dalam dirimu seorang pria yang menerima seluruh kisah hidupku, dan karena aku melihat pada kita kesempatan memberi anak-anak ini rumah yang benar-benar stabil. Rangga Pradipta menahan napas haru. Itulah yang aku inginkan. Ia mengambil cincin itu, merasakan beratnya, sejenak teringat pada putrinya yang telah tiada, lalu menatap masa kini, dua anak yang sehat, seorang pria yang mencintainya, dan keluarga yang mereka bangun bersama. Dengan mantap ia mengulurkan tangan. Kalau begitu sudah diputuskan. Kita berempat akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ia memasang cincin itu, menyegel janji yang lahir dari luka dan tumbuh melalui kasih sayang bersama. Beberapa bulan kemudian, mereka mengadakan upacara kecil di taman. Ferdiansyah Wiratama masuk sambil menggendong Nadia Clarissa, dan Mariana Sutrisni membawa Ravindra Saputra. Anak-anak ikut dalam seluruh acara, tertawa dan bermain, membuat suasana terasa hangat dan alami. Dalam sumpahnya, Rangga Pradipta berkata jujur, aku bukan lagi pria yang sama seperti yang dikenal istriku dulu. Kini aku adalah seseorang yang membawa kenangannya dengan cinta, tetapi juga belajar menatap masa depan. Sebagian besar perjalanan ini hanya mungkin karena kamu, Gita Maharani, masuk ke hidup kami dengan keberanian dan kasih. Gita Maharani menjawab dengan penuh emosi, aku datang ke sini mengira hanya akan menjadi seorang karyawan. Aku menemukan keluarga yang retak dan kesempatan untuk membangun kembali hidupku sendiri. Aku bertahan karena kamu menghormatiku dan memberiku ruang untuk mencintai anak-anak ini seolah mereka milikku sendiri. Setelah upacara malam itu, mereka duduk di sofa, lelah namun bahagia, sementara anak-anak tidur dengan tenang. Kamu ingat hari ketika kamu menemukanku di halaman belakang? Tanya Rangga Pradipta. Aku ingat setiap detailnya, jawab Gita Maharani. Jika seseorang dulu mengatakan bahwa aku akan menikah lagi dan rumah ini akan dipenuhi tawa, aku pasti akan tertawa tidak percaya. Ia tersenyum. Aku juga tidak pernah membayangkan suatu hari akan menyebut rumah besar ini sebagai rumah, sambungnya. Rangga Pradipta menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah lagi menemukanku terjatuh sendirian di tembok itu. Karena sekarang, jika aku jatuh, kamu yang akan mengangkatku. Dan jika kamu jatuh, aku yang akan mengangkatmu. Dan bersama-sama kita akan membuktikan setiap hari bahwa keluarga ini bukanlah kebetulan takdir, melainkan pilihan sadar untuk saling mencintai yang diperbarui setiap pagi. Dalam setiap senyum yang kita raih, dalam setiap tantangan yang kita kalahkan, sampai maut memisahkan kita, bahkan setelah itu. Karena cinta sejati yang kita bangun di sini akan bergema selamanya dalam kehidupan Nadia Clarissa dan Ravindra Saputra yang telah kita selamatkan, lindungi, dan cintai dengan seluruh jiwa raga. Kita. Dan janji ini, Gita Maharani, aku ucapkan sambil menatap matamu dan menyadari bahwa dalam dirimu aku menemukan bukan hanya ibu yang dibutuhkan anak-anakku, tetapi juga wanita yang dipilih hatiku untuk kucintai sepanjang sisa hidupku. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami, beri tanda suka, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.